Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, sebagai laki-laki ya, para suami itu punya ciri khas yang tentunya berbeda dengan kita para istri. Dan salah satu ciri khasnya adalah ada hal-hal tertentu yang bikin dia itu marah karena hal-hal ini tidak cocok dengan ego dan seleranya sebagai laki-laki. Ya mungkin kita para istri ya, para wanita itu akan berpikir, ya maksudku kan baik, kok dia malah marah sih? Tentu saja kita sebagai istri terkadang bingung ya Bun. Nah, seorang psikolog Amerika, John Gray ya, mengatakan bahwa suami itu kalau lagi marah ya, mungkin dia berdalih marahnya ini karena kerjaan numpuk, hutang di mana-mana, habis dimarahi atasan, ditipu rekan bisnis dan sebagainya. Ya bisa jadi itu memang benar. Tapi di banyak kasus, menurut John Gray, ada kalanya suami itu marah karena sebenarnya dia ingin diberikan cinta yang sesuai kebutuhannya, tapi tidak dia dapatkan dari istrinya. Karena itu, di edisi kali ini saya akan bongkar ya 3 alasan dibalik kemarahan suami pada istri. Nah, biar pada nggak salah paham nih Bun. Yang pertama, suami itu biasanya marah ketika dia sedang merasa disalahkan atau dipojokkan. Fitrahnya seorang suami itu kan memang punya ego yang tinggi, sehingga dia tidak rela jika dirinya dianggap salah dan dikritik, apalagi oleh istrinya sendiri. Kenapa? Ya, nalurinya sebagai suami itu sudah terprogram bahwa dia ingin dimuliakan. Tapi ketika dia dianggap salah, dikritik, nah itu dia akan cenderung down Bun. Dan untuk menutupi rasa downnya ini, ya dengan melampiaskan kemarahannya. Oke, contoh nih, misalnya Bunda bilang ke suami, aduh gimana sih ya? Gara-gara kamu telat nih, semuanya jadi berantakan. Nah, misalnya gitu ya. Nah, secara naluriah, seorang laki-laki itu akan memberontak ketika mendengar kata-kata seperti itu, Bun. Secara ego, dia nggak bisa terima. Makanya, jangan heran kalau semisal Bunda bilang begitu ke suami, lalu suami meresponnya dengan balik marah. Nah, itu masih syukur Bun kalau suami Bunda di sini marah. Klien saya itu bahkan ada yang suaminya sampai diam-diam selingkuh setelah berulang kali mendapatkan perlakuan yang serupa. Lalu untuk menyikapinya gimana dong Bun? Oke, Bunda tenangkan diri dulu ya. Dan ketika suami berbuat salah, tahan reaksi Bunda. Ya, Bunda bisa tarik nafas yang panjang dan hembuskan secara perlahan. Lalu Bunda beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya setelah Bunda lebih terkendali, maka Bunda boleh protes ke suami, tapi awali dengan kata aku. Misalnya nih, aku kecewa banget mas, rencana kita jadi berantakan gini. Insya Allah dengan cara seperti itu, suami tidak akan balik marah, justru dia akan merasa empati sama Bunda. Oke, kemudian yang kedua, biasanya suami bisa marah karena merasa didekati oleh istrinya. Nah, di mana-mana seorang suami itu gak suka diatur-atur Bun, apalagi dikasih tahu gimana cara melakukan sesuatu. Nah, soalnya ini bertentangan dengan pride ya, alias harga dirinya. Sebagai laki-laki, dia ingin bisa melakukan semuanya dengan caranya sendiri. Makanya suami itu biasanya marah ketika istri bilang gini, gimana sih mas? Harusnya nggak gitu dong, itu nggak benar kayak gitu, itu salah. Harusnya tuh mas, seperti ini loh. Jadi kalau setelah Bunda bilang begitu kok suami marah, berarti itu wajar Bun. Kenapa? Karena dia itu nggak suka didekte. Nah, terus gimana dong Bun caranya berkomunikasi ke suami kalau saya itu pengen mengoreksi dia? Oke, kuncinya adalah pertanyaan Bun. Tanyai suami Bunda. Misalnya nih, kamu yakin ya emang begitu? Kalau semisal nanti hasilnya begini, kamu siap nggak ya? Kalau ternyata nggak sesuai harapan kamu, nanti gimana? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, secara tidak langsung Bunda mengajak suami untuk berpikir. Dan ketika dia berpikir, ya ada peluang bagi suami untuk mengubah caranya atau keputusannya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, mengapa suami marah? Yaitu
ketika dirinya merasa dicurigai dan tidak dipercayai sama istrinya. Nah, salah satu klien saya itu pernah diselingkuhi suaminya dan suaminya akhirnya taubat. Taubatnya si suami ini itu nggak lantas membuat beliau yakin dan percaya. Ya itu kan wajar sekali bun seperti itu. Namanya juga pernah dikhianati kan ya. Pastinya sulit untuk kembali percaya pada suami. Rasa tidak percaya dan serba curiga ini itu dibiarkan begitu saja. Sehingga semakin hari rasa grundel ini itu semakin mengganggu. Interaksi dan komunikasi mereka pun juga terganggu. Suami sering dicecar, diinterogasi dan sebagainya. Ya lama-lama apa yang terjadi bun? Suaminya kumat selingkuh lagi. Dan kali ini selingkuhnya bukan karena dia ingin selingkuh, tapi sebenarnya suami ini selingkuh karena marah. Sebab dia merasa taubatnya yang kemarin itu tidak mendapatkan sambutan positif dari istri dan tidak dipercayai istrinya. Nah, dalam kasus ini suami beliau marah juga bunda. Tapi marahnya itu tidak dengan ngomong keras, kasar, bentak-bentak, tapi dengan cara diam-diam berselingkuh. Nah, dari 3 alasan kemarahan suami tadi, kira-kira mana nih bun yang paling sering terjadi dalam rumah tangga bunda? Oke, saran saya, jauhi 3 pemicu tadi agar hubungan suami dan bunda itu tetap mesra. Tapi kalau semisal bunda sudah berusaha menjauhi 3 pemicu emosi suami tadi, tapi kok ternyata suami masih temperamental, pemarah, emosinya labil. Nah, ini artinya ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Ya, bisa jadi ada faktor X ya atau faktor spiritual yang butuh perhatian. Mungkin bisa juga aura suami bunda itu sedang gelap dan tertutup, sehingga perlu ikhtiar spiritual untuk membantu menjernihkan aura rumah tangga bunda agar kembali harmonis. Kalau bunda mengalaminya, silahkan bunda bisa konsultasikan secara privat dengan saya. Nanti saya akan lihat dulu bun, aura antara bunda dan suami dan juga tentang aura rumah tangga bunda. Nah, setelah kelihatan auranya nih, baru kita bisa putuskan bun, kira-kira langkah apa saja sih dan sarana spiritual apa nih yang cocok untuk membantu membersihkan aura suami agar hatinya itu lebih luluh, lebih damai, dan lebih mesra sama bunda. Maka untuk itu bunda bisa daftar langsung di nomor yang tertera di sini bunda. Baik, semoga bermanfaat dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.